Nah, Pak Purbaya sekarang udah mulai ke pajak. Karena kan akan ada penangkapan besar-besaran. Kemarin ada orang pajak yang udah ditindak, kemudian udah mulai ke bea cukai. Dan dia bilang akan penangkapan besar-besaran ke bea cukai, dan kemarin kejaksaan juga udah mulai ke bea cukai. Artinya berarti Pak Purbaya sudah bisa tahu ya, mungkin dari info dari Pak Prabowo, bahwa ada masalah di dua direktorat ini. Jadi kalau abang kan dulu bekas BUMN, berarti tahu dong apa sih permainannya sampai itu gampang sekali. Itu tiap detik kan masuk tuh. Anda pindahkan kode barang aja udah. Kode barang umpamanya ini dianggap biayanya lebih masuk, maka pindahin ke kode lain, maka menjadi turun kan. Dan itu hanya di komputer aja. Nah, itu permainan paling Zila, ini bajunya baju ilegal apa legal? Kayak gitu aja. Karena Purbaya bilang baju muslim di Tanah Abang hampir semuanya dari Cina. Ilegal. Tapi ini lokal kan? Ini lokal. Dan saya mengtweet ke Pak Purbaya, Pak, sekali-sekali cek juga dong tempat masuknya di PIK 2 gitu. Oh, ada bang? Banyak sih. Ya. Nah, itulah kenapa dia mengambil posisi itu, karena itu antara masuknya dari pelabuhan bandara. Dan ingat, PIK 2 hampir bikin pelabuhan internasional kan. Mau bikin kan? Mau bikin. Nah, itu tujuannya. Makanya PSN-nya berhenti. Ya harus dihentikan. Dan itulah menurut saya cerdasnya Prabowo. Dia bikin otorita Pantai Utara Jawa. Maka seluruh bupati, gubernur tidak punya hak lagi melepaskan lahan itu. Berarti daerah lagi teriak-teriak. Berarti nggak ada lagi lurah kohot ya? Nggak ada lagi. Nah, itu oke, cerdas itu. Tapi ngomongin Pak Purbaya, mungkin Mas Gaya pernah lihat nggak sih ada meme gitu ya, Pak Said ya. Jadi Purbaya against everybody gitu. Itu menurut Pak Said gimana? Itu sesuatu hal yang ya emang ternyata lagi bersih-bersih yang dilakukan Pak Purbaya ini mengancam. Semuanya. Jadi intinya gini, kalau kita mengambil kebijakan, jangan pernah berteman dengan salah satu musuh. Kalau berhadapan semuanya, itu lebih bagus. Nah, Pak Purbaya memilih itu. Dia hadapi semua. Jangan sampai ada yang berteman. Padahal dia kalau enggak, Anda berteman. Jadi umpamanya 6 ini perampok nih. Ada satu yang berteman, maka perampok lain, dia perampok juga kok. Saya itu berteman sama perampok itu. Nah, itu cara supaya kita saya nggak kenal siapa. Mungkin itu yang banyak netizen menganggap bahwa Purbaya itu sendirian di kabinet. Itu netizen juga untuk simpati sama banyak orang bilang. Tapi ada jumpa pers kan, ada Menko gitu bilang. Kami foto aja ya, nanti yang wawancara Purbaya mereka pergi gitu. Pergi ditinggalin. Terus komen netizen bilang, nggak apa-apa Pak, kita yang nemenin. Kami yang nemenin Bapak. Itu justru kayak gitu malah bikin jadi rasa cinta sama sosok itu jadi makin tinggi. Dan saya lihat nih, saya menyatakan bahwa saya sering mengistilahkan Pak Prabowo ini menyelesaikan persoalan Indonesia bagaikan makan bubur panas. Dari pinggir dulu dari pinggir. Tapi saya melihat sudah mulai sekarang makan bubur panas dari tengah. Karena sudah ada anak buah yang disuruh coba dulu udah masih panas. Jadi kalau waktu masih menghadapi sendirian, masih menterinya masih ex Jokowi semua, maka dia hati-hati makannya ini. Nah, sekarang udahlah, saya minta Pak Safri memakan bubur panas tambang dan kelapa sawit. Lu beresin. Gua suruh Japitsu tentang korupsi, maka Res Halid kena. Gua suruh Purbaya makan ini. Nah, kayak begitu sekarang. Nah sekarang dia suruh Rosan makan bubur panas, menggusur semua komisaris BUMN yang dari tim sukses relawan dan caleg gagal. Itu bubur panas semua tuh. Nah, terus dia bubarkan Kementerian BUMN untuk memotong Erick Thohir yang hanya jembatan memasukkan orang-orang nggak benar ke BUMN. Bubarkan Kementerian BUMN. Itu. Nah, artinya sekarang oke juga nih. Jadi dia sudah makan dari tengah bubur panas itu. Nah, tapi karena tadi kepalanya, otaknya Rambo, hatinya Rinto, maka orang lain yang disuruh. Jadi kalau istilah Jawa tuh nabok nyili tangan. Iya. Jadi saya melihat sekarang nggak sendirian sekarang. Malah menurut saya kita tahu bagaimana kita ambil tolok ukur
Luhut aja lah. Yang Jokowi to land, gitu kan. Nah, sudah berani menyatakan ini proyeknya busuk kok. Iya kan? Dia lupa kali ini proyek bos. Lupa kayak dia. Jadi udah mulai Atau terdesak ya. mulai terbuka dan Menurut abang, para penggagas kereta cepat ini khawatir nggak dengan situasi ini? khawatir. Saya orang birokrat. Orang birokrat paham betul kok bahwa kalau dia bikin pelanggaran, coba aja tanya hari ini. Kita nggak tahu lagi di mana dia. Nggak pernah. Iya, nggak pernah. Iya sih, nggak pernah muncul lagi. Dan ternyata kabarnya bang, para direksi KAI juga sebenarnya nggak nyaman dengan situasi ini, karena dia menerima gift yang kok begini ya, cash flow Dan hancur-hancuran. kita ingat, yang buka pertama di KAI loh. Ya, yang dia bilang bom waktu itu kan. Iya kan? Terus langsung di stop. Di stop. Tapi pas Purbaya menggelinding Iya. lagi gitu loh. Jadi sebenarnya direksinya juga Udah. nggak nyaman ya, karena bisa bikin bangkrut dulu perusahaan. dulu waktu dirancang ini di PTPN 8 yang punya wali ini mundur kan. Ya. Mundurkan diri. Iya. Kebetulan saya kenal baik. Gimana bang? Udah mundur aja kamu. Ikut Iya. ya? Ikut. Ikut abang. Iya, mundur aja kamu daripada kamu kena. Selamat berarti ya. Iya. Oke. Berarti kira-kira yang harus tanggung jawab untuk masalah WUSH siapa aja, Pak Said? Ya kalau saya ya pertama Jokowi karena memang yang dia merubah, Rini, kemudian Luhut karena dia ketua timnya, kemudian Erik, Menteri Keuangannya Sri Mulyani karena dia menyetujui penjaminan, Budi Karya. Mas Budi Karya teman abang. Saya berteman semua sih, berteman. Tapi kalau ini kan bukan masalah secara pribadi berteman, tapi kan kesalahan kebijakan harus bertanggung. Saya bekas pejabat, kalau ada salah saya juga saya bertanggung jawab. Oke, ini sedikit tentang Purbaya sebelum kita bahas yang lain. Banyak orang bilang menteri kayak gini nggak akan lama, karena musuhnya akan banyak dan akan diserang dari berbagai macam sisi. Gimana Bang lihat? Itu sangat tergantung pemimpinnya. Sama halnya pada saat Jokowi pertama, makanya dipecat semua yang berbeda. Anies Baswedan, Sudirman Said, Rizal Ramli, Jonan. Nah, sangat tergantung pemimpinnya. Tapi kalau pemimpinnya saya melihat Prabowo, kelihatannya yang langgeng Purbaya. Karena hanya kunciannya Prabowo ya. Kunciannya Pak Prabowo justru. Nah, lagian sekarang rakyat tuh dibalik dengan ketegasan Pak Prabowo Purbaya, rakyat dibalik mereka loh. Nah, iya kan? Nah, terus elit-elit lain mau melawan rakyat. Jadi kebalik. Ini kelihatannya terbalik. Ini akan langgeng Purbaya. Yang harusnya akan menyingkir itu Bahlil, Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto. Ya. Karena nggak ada merusak Prabowo aja tuh. Menyingkir atau disingkirkan? Disingkirkan. Lebih baik menyingkir lah.